Kabut pagi turun perlahan dari lereng pegunungan Subang. Langit masih semburat kelabu, dan embun menggantung di ujung-ujung dedaunan teh yang terhampar sejauh mata memandang. Di tengah lanskap yang begitu tenang dan sejuk itu, berdiri sebuah rumah kayu sederhana namun kokoh, peninggalan keluarga Raka yang sudah turun-temurun mengelola kebun teh di daerah tersebut. Raka duduk di teras rumahnya, mengenakan kaos panjang lusuh dan celana training, dengan pandangan kosong ke arah kebun. Di pangkuannya, Aruna tertidur. Anak perempuannya itu menggeliat kecil, lalu kembali diam. Pipinya lembab. Ia menangis semalam. Sejak kepergian istrinya 2 tahun lalu, Raka tak pernah benar-benar pulih. Perempuan yang dicintainya sejak SMA itu pergi karena kanker yang terlambat diketahui. Ketika tubuhnya mulai melemah, Raka merawatnya sendiri di rumah itu. Di hari-hari terakhir, istrinya meminta satu hal. Jaga Aruna. Jadikan dia gadis yang bahagia. Tapi menjadi ayah sekaligus ibu tidaklah mudah. Terlebih saat luka kehilangan masih terbuka. Aruna sering murung. Ia tidak banyak bicara di sekolah. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dan mimpi buruk. Raka sudah mencoba segalanya, tapi waktunya terlalu sempit. Tenaganya terkuras di kebun, pikirannya lelah. Pagi itu, setelah Aruna kembali tertidur, Raka menarik napas panjang. Ia sadar ia butuh bantuan. Bukan bantuan seorang tetangga yang datang sesekali. Bukan pula bantuan dari kerabat jauh yang hanya bisa menasihati tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ia butuh seseorang yang bisa hadir setiap hari. Seseorang yang bisa mengisi kekosongan di rumah itu. Di pasar desa, seorang ibu warung bernama Bu Yati merekomendasikan seorang gadis. Namanya Alia. Ia tinggal di desa seberang. Belum menikah, dikenal baik, sabar, dan telaten. Pernah membantu mengurus anak-anak tetangga yang bekerja di luar kota. Tidak neko-neko, katanya. Siangnya, Alia datang. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak berbatu, membawa tas kecil dan senyum gugup. Saat sampai di depan pagar rumah Raka, langkahnya sempat terhenti. Rumah itu terlihat megah dibanding rumah-rumah lain di desa. Tapi juga terasa dingin. Seperti tempat yang menyimpan banyak cerita yang tak pernah dibagikan. Raka membukakan pintu pagar. Mereka saling menyapa singkat. Tatapan pertama itu membuat Raka terdiam sejenak. Alia mengenakan gamis hijau daun dan kerudung putih polos. Wajahnya bersih, mata bening, dan ada ketenangan dalam caranya bicara yang terasa asing namun menenangkan. Raka tidak banyak bertanya. Ia hanya ingin tahu satu hal. Apa kamu suka anak kecil? Alia menjawab tanpa ragu. Sang. Sejak kecil aku sudah sering diminta bantu jaga keponakan dan anak tetangga. Aku suka mendengar mereka bercerita. Raka hanya mengangguk. Jawaban itu cukup. Aruna muncul dari balik pintu, mengintip malu-malu. Alia langsung berjongkok, menyapa dengan suara lembut, dan mengulurkan boneka kecil dari dalam tasnya. Ini teman baru buat kamu. Namanya Dodo. Dia suka peluk-peluk. Aruna tersenyum. Ragu. Tapi akhirnya mengambil boneka itu, lalu bersembunyi lagi ke belakang pintu. Raka menyadari itu pertama kalinya ia melihat senyum Aruna begitu tulus sejak istrinya pergi. Hari pertama Alia bekerja dimulai keesokan paginya. Ia datang lebih awal dari yang dijanjikan. Membantu menyiapkan sarapan, menyisir rambut Aruna, mengajaknya jalan keliling kebun. Suaranya pelan tapi jelas. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah terburu-buru. Raka mengamati diam-diam dari jauh. Ia melihat Alia mengikat tali sepatu Aruna dengan penuh perhatian. Melihat Aruna menggenggam tangan Alia saat menuruni anak tangga. Sesuatu bergetar di dada Raka. Rasa asing. Bukan cinta. Belum. Tapi rasa hangat yang lama tidak ia rasakan. Hari-hari berlalu. Kebun teh kembali berjalan lancar. Aruna mulai lebih ceria. Ia menggambar lebih sering, menceritakan mimpinya, dan malam-malamnya tak lagi penuh tangisan. Alia selalu ada di sampingnya sebelum tidur,
membacakan cerita dengan nada suara yang naik turun seperti dongeng. Pada suatu sore, hujan turun deras. Petir menggelegar di atas rumah. Aruna ketakutan dan memeluk Alia erat-erat di ruang tengah. Raka pulang dari kebun. Tubuhnya basah kuyup. Ia melihat pemandangan itu. Putrinya memeluk perempuan lain seperti ibunya sendiri. Tanpa sadar, pandangannya jatuh pada wajah Alia. Rambutnya sedikit basah, kerudungnya longgar, tapi senyumnya tetap tenang. Ia mengusap punggung Aruna dengan lembut, lalu menatap Raka sebentar. Hanya sebentar. Tapi ada sesuatu di tatapan itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Malamnya, Raka duduk sendirian di teras, ditemani suara rintik hujan. Ia menggenggam cangkir teh, mencoba mengabaikan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia bukan pria sembarangan. Ia tahu batas. Alia pengasuh anaknya. Masih muda. Belum menikah. Tak sepantasnya ia berharap lebih. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk berpura-pura. Alia mulai mengerti kebiasaan Raka. Ia tahu Raka suka teh pahit tanpa gula. Ia tahu Raka tidak suka bicara saat sedang cemas. Ia tahu Raka tidur terlalu larut. Dan setiap hal kecil yang Alia lakukan, entah bagaimana, selalu membuat rumah itu lebih hangat. Ada sore ketika listrik padam. Raka dan Alia duduk di ruang tengah, menyalakan lilin, menemani Aruna menggambar. Raka menatap cahaya lilin yang menari di wajah Alia. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Hanya diam. Lalu tawa Aruna memecah sunyi. Beberapa malam kemudian, Aruna tertidur lebih cepat dari biasanya. Alia membereskan mainan di ruang tengah. Raka berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Mereka bicara ringan. Tentang masa kecil. Tentang ibu Alia yang sedang sakit. Tentang hidup yang kadang terasa terlalu sunyi. Lalu ada jeda. Saling pandang. Dan tanpa disadari, Raka melangkah mendekat. Alia tidak mundur, tapi juga tidak bicara. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Ada jarak di antara mereka yang terlalu sempit untuk diabaikan, namun terlalu dalam untuk dilompati begitu saja. Raka menunduk pelan, sangat pelan. Dan saat napas mereka hampir bersentuhan, Aruna menangis dari kamarnya. Alia segera berbalik dan berlari ke arah suara itu. Raka berdiri diam. Jantungnya berdebar. Bukan karena penyesalan, tapi karena ia sadar. Ia telah melewati batas yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Kepalanya penuh pikiran. Hatinya berantakan. Tapi yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa ia merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ia merasa hidup. Dan itu semua karena seorang gadis muda yang datang tanpa banyak bicara, tanpa banyak menuntut, tapi perlahan mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini ia pikir tak akan pernah terisi lagi. Di luar, hujan reda. Tapi di hati Raka, badai baru saja dimulai. Pagi di Subang kembali berselimut kabut. Dari dapur rumah kayu milik Raka, aroma teh seduhan pertama menyeruak perlahan. Alia berdiri menghadap jendela yang terbuka separuh. Uap dari teko mengepul, membuat embun kecil di kaca jendela. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Aruna, dan kini tengah menunggu air mendidih mereda. Hari itu genap 3 bulan sejak Alia mulai bekerja di rumah Raka. Ia hafal betul ritme rumah ini. Aruna akan bangun sekitar jam 7. Biasanya langsung mencari bonekanya, Dodo. Raka akan keluar dari kamar 15 menit kemudian, diam-diam menatap ke arah ruang tengah untuk memastikan Aruna tidak menangis. Setelah itu, ia akan duduk di meja makan, menyendok nasi tanpa bicara, dan minum teh sambil memandangi kebun dari jendela. Alia tidak pernah bertanya banyak. Ia tahu ada batas yang harus dijaga. Tapi diam-diam, hatinya mulai gelisah. Ada sesuatu yang mengganggunya akhir-akhir ini. Bukan karena pekerjaan. Bukan pula karena Aruna.
Tapi karena sosok lelaki yang selama ini hanya dipandanginya dari jauh. Setiap pagi, Alia mencuri pandang ke arah Raka. Pria itu jarang bicara, tapi setiap ucapannya jelas dan tegas. Ada luka di matanya yang belum sembuh. Namun luka itu justru membuatnya tampak manusiawi. Raka tidak sempurna, dan itu yang membuatnya terlihat nyata. Aruna muncul di ambang pintu kamar, menguap lebar sambil membawa bonekanya. Rambutnya acak-acakan, dan bajunya masih kusut. Alia tersenyum, menghampiri, lalu menyisir rambut Aruna dengan lembut. Sudah bangun, sayang. Sini, kakak bantu rapihin rambutnya dulu. Aruna mengangguk sambil menyender di pangkuan Alia. Anak itu sudah sangat terbiasa dengan kehadirannya. Kadang bahkan lebih nyaman bercerita kepada Alia ketimbang ayahnya sendiri. Hubungan mereka tumbuh alami, seperti air yang mengalir di sela batu. Saat sarapan, Raka duduk seperti biasa. Namun pagi itu, ia tampak lebih tenang. Tatapannya tak lagi kosong. Beberapa kali ia mencuri pandang ke arah Alia, tapi segera mengalihkan mata saat Alia menyadarinya. Alia pura-pura tidak tahu, tapi hatinya berdebar. Ia tahu, apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa hormat kepada majikan. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah sejak malam listrik padam itu. Sejak mata mereka bertemu dalam temaram cahaya lilin. Hari itu, selepas mengantar Aruna ke taman bermain di desa, Alia kembali ke rumah. Raka masih di kebun, mengawasi panen teh. Rumah sunyi. Hanya suara angin yang melewati celah jendela. Alia berjalan perlahan ke kamar tamunya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka kerudungnya, lalu menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya tampak biasa, tidak istimewa. Tapi ada rona merah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mengingat bagaimana Raka menatapnya malam itu. Bukan tatapan majikan pada pengasuh. Bukan juga tatapan laki-laki pada perempuan sembarangan. Tatapan itu dalam, terpendam, dan penuh kehati-hatian. Seperti seseorang yang takut menyentuh bunga karena khawatir merusaknya. Sore menjelang, langit Subang mulai meredup. Alia duduk di bangku depan rumah sambil menemani Aruna menggambar. Raka baru pulang dari kebun. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya penuh debu, tapi senyumnya muncul tipis saat melihat anaknya tertawa. Beberapa menit kemudian, Raka duduk di sebelah Alia. Mereka tak langsung bicara. Hanya memandangi Aruna yang asyik menggambar matahari berwarna oranye di kertas gambar. Kamu betah di sini. Suara Raka lirih, nyaris terbawa angin. Alia mengangguk pelan. Betah, jawabnya singkat. Terima kasih ya, udah bantu Aruna. Alia menoleh. Untuk pertama kalinya, Raka menatap langsung ke matanya tanpa buru-buru mengalihkan pandangan. Ada ketulusan di sana. Tapi juga keraguan. Saya juga merasa. Aruna itu seperti adik saya sendiri. Saya sayang dia. Raka mengangguk, lalu kembali menatap ke depan. Udara mulai dingin. Angin gunung berembus membawa aroma daun teh yang segar. Mereka diam dalam waktu yang terasa lama. Lalu sesuatu terjadi. Raka mengangkat tangan, sangat pelan, dan menyentuh bahu Alia. Bukan sentuhan penuh nafsu, tapi sebuah keinginan sederhana untuk merasakan kehangatan dari seseorang yang sudah terlalu lama jauh dari kasih sayang. Alia tidak menjauh. Ia hanya menunduk. Dadanya sesak, karena ia tahu, perasaan yang selama ini ia tahan, perlahan mulai tumbuh. Dan ia tidak bisa mencegahnya. Hari-hari berikutnya, suasana rumah menjadi berbeda. Tidak ada pengakuan. Tidak ada kata cinta. Tapi ada banyak isyarat. Raka menjadi lebih sering berada di rumah. Ia mulai ikut menyiapkan sarapan, meski hanya membantu memotong sayuran. Alia tidak pernah bertanya, tapi hatinya tahu. Raka sedang mencoba mendekat. Sampai pada suatu malam, langit Subang mendung. Petir jauh menggema, tapi belum hujan. Aruna sudah tertidur. Alia membereskan ruang tamu,
sementara Raka duduk di kursi, memperhatikannya dari balik kacamata yang mulai turun di hidung. Alia. Ia berhenti, menoleh. Ya. Raka berdiri, mendekat. Wajahnya serius, tapi tidak kaku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Sejak kamu datang, rumah ini hidup lagi. Alia menatapnya. Bibirnya gemetar. Ia ingin bicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Raka melangkah lebih dekat. Jarak di antara mereka hanya setengah lengan. Nafas mereka terasa. Suasana mendadak sunyi. Sangat sunyi. Boleh aku peluk kamu? Pertanyaan itu membuat waktu berhenti. Alia menunduk, lalu mengangguk. Raka memeluknya perlahan. Tubuhnya kaku, seperti takut menyakiti. Tapi pelukan itu berubah jadi hangat. Pelukan seseorang yang terlalu lama menahan rasa rindu. Malam itu, sesuatu yang tak terelakkan pun terjadi. Bukan karena nafsu, tapi karena kesepian yang saling menemukan teman. Karena luka yang bertemu obatnya. Karena dua jiwa yang sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Setelah malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Pagi harinya, Alia menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, tangannya gemetar saat memotong tomat. Raka duduk di meja makan lebih awal. Ia tidak bicara, hanya menatap meja. Keduanya tahu mereka sudah melewati batas. Tapi tak satu pun ingin kembali. Beberapa minggu berlalu. Alia mulai merasa mual. Tubuhnya lemas. Beberapa kali ia muntah di pagi hari. Awalnya ia mengira masuk angin. Tapi saat waktu berjalan, dan ia menghitung hari-hari yang terlewat, ketakutan mulai menyergap. Ia meminjam motor tetangga, lalu pergi ke bidan desa di seberang. Hasil pemeriksaan sederhana itu cukup membuatnya lemas. Alia duduk lama di bangku kecil depan rumah bidan. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia hamil. Di tengah rasa panik itu, hanya satu wajah yang muncul di benaknya. Raka. Tapi bagaimana ia bisa memberitahunya? Bagaimana ia menjelaskan ini tanpa membuat semuanya hancur? Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya pengasuh anaknya. Dan kini ia mengandung anak dari majikannya sendiri. Alia pulang dengan langkah berat. Raka sedang duduk di teras. Melihat wajah Alia yang pucat, ia langsung berdiri. Kenapa? Kamu sakit? Alia menunduk. Ia tidak menjawab. Air matanya jatuh. Dan saat itu juga, Raka tahu. Ia tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Tapi ia belum tahu seberapa besar badai yang akan mereka hadapi. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Subang basah oleh air dari langit yang seolah ikut menumpahkan rasa sesak di dada Alia. Di dalam rumah kayu itu, suasana terasa lebih sempit dari biasanya. Langit-langit seakan turun menekan. Udara begitu berat. Raka berdiri di ambang pintu dapur. Matanya tertuju pada Alia yang duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Ia belum bicara. Hanya diam. Tangannya mengepal di atas pangkuan. Napasnya pendek-pendek. Kamu kenapa? Suara Raka lirih. Hampir tenggelam oleh suara hujan. Alia tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Lalu dengan suara bergetar, ia membuka mulut. Aku hamil. Kata itu seperti petir yang menyambar tepat di telinga Raka. Tubuhnya mematung. Matanya membelalak. Ia nyaris tak bisa bernapas. Kamu serius? Alia mengangguk. Matanya tidak berpaling. Aku udah ke bidan. 3 minggu ini aku telat. Dan, ya, aku positif hamil. Ruangan mendadak sunyi. Suara hujan di luar justru membuat keheningan di dalam rumah semakin terasa menusuk. Raka berjalan mundur 2 langkah dan bersandar di tembok. Tangannya menutup wajah. Ia tidak marah, tapi juga tidak tahu harus berkata apa. Alia berdiri perlahan. Aku nggak minta apa-apa.
Aku nggak maksa. Aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa pura-pura semuanya nggak terjadi. Raka menatapnya. Wajahnya penuh konflik. Antara tanggung jawab dan ketakutan. Antara cinta yang tumbuh perlahan dan kenyataan yang datang terlalu cepat. Siapa lagi yang tahu? Nggak ada. Cuma kamu. Raka menghela napas panjang. Ia berjalan ke arah jendela. Menatap hujan yang terus mengguyur kebun teh miliknya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi ia juga tahu, dunia tidak sesederhana itu. Malam itu, mereka tidak bicara lagi. Alia kembali ke kamarnya. Raka duduk di ruang tamu sampai larut malam. Pikirannya kacau. Ia memikirkan Aruna. Ia memikirkan desa. Ia memikirkan keluarganya yang pasti akan mencemooh jika tahu. Tapi di balik semua itu, ia juga tahu satu hal. Ia mencintai Alia. Keesokan harinya, Raka pergi ke pasar lebih pagi dari biasanya. Ia bertemu Bu Yati. Dengan nada berat, ia menceritakan apa yang terjadi. Bu Yati terkejut. Tapi ia tidak menghakimi. Kalau kamu cinta dia, nikahi. Jangan biarkan orang-orang ngomong yang enggak-enggak. Lagian, dia gadis baik. Enggak banyak perempuan kayak dia sekarang. Ucapan itu menghantam hati Raka. Ia tahu Bu Yati benar. Tapi ia juga sadar, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Siangnya, Raka memanggil Alia ke ruang tengah. Ia duduk di lantai. Aruna sedang tidur siang di kamarnya. Raka mengangkat wajah dan menatap Alia dengan serius. Aku mau menikahimu. Alia menatap Raka lama. Air mata mengalir perlahan. Ia menunduk. Kamu yakin? Aku harusnya bilang ini dari dulu. Aku tahu ini bukan awal yang ideal. Tapi aku nggak mau anak kita tumbuh tanpa ayah. Dan aku nggak mau kamu terus hidup dalam ketakutan. Alia menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Tapi kali ini, itu bukan tangis duka. Itu adalah campuran antara lega dan takut. Raka menggenggam tangannya. Lalu berkata, aku akan bicara dengan orang tuamu. Kita nikah secara baik-baik. Aku nggak peduli omongan orang. Aku cuma peduli kamu dan anak kita. Beberapa hari kemudian, Raka datang ke rumah orang tua Alia. Rumah kecil di pinggir desa, berdinding papan. Ibunya menyambut dengan kaget. Ayahnya, seorang buruh tani, mematung saat mendengar penjelasan Raka. Anak gadis saya belum nikah. Dan sekarang hamil. Kamu kira kami bisa terima itu begitu aja? Saya ngerti, Pak. Saya nggak datang buat lari. Saya datang buat tanggung jawab. Setelah perdebatan panjang, ayah Alia akhirnya mengangguk. Tapi ada syarat. Nikah harus cepat. Dan dilakukan secara sah di depan keluarga besar. Biar semua tahu, anaknya bukan perempuan yang dibuang. Raka menyanggupi. Pernikahan itu berlangsung seminggu kemudian. Di pelataran rumah orang tua Alia. Sederhana. Hanya tenda kecil. Beberapa keluarga dari pihak Raka datang dengan wajah datar. Ada yang berbisik-bisik. Ada pula yang terang-terangan menyalahkan Alia. Tapi Raka tetap berdiri tegak. Ia menggenggam tangan Alia dengan erat. Tak melepaskan meski satu pun. Saat ijab kabul diucapkan, langit subang cerah. Matahari muncul malu-malu di balik awan. Dan meski tanpa pesta mewah atau baju pengantin indah, Alia tersenyum dengan air mata yang menetes di pipi. Ia kini bukan lagi hanya pengasuh Aruna. Ia adalah istri Raka. Dan ibu dari anak yang tengah tumbuh di dalam rahimnya. Namun, kehidupan setelah pernikahan tidak langsung menjadi tenang. Desa mulai ramai dengan bisik-bisik. Tetangga mulai menjauh. Bahkan beberapa pekerja di kebun teh Raka memilih keluar diam-diam. Gara-gara nikahin pengasuh, Raka kehilangan respek dari orang-orang yang dulu memujinya. Tapi ia tidak goyah. Ia tahu apa yang ia lakukan. Malam-malam di rumah kini lebih hidup.
Aruna mulai memanggil Alia dengan sebutan Bunda. Ia tidak tahu secara lengkap apa yang terjadi. Tapi anak itu bisa merasakan kehangatan yang mulai tumbuh di rumahnya. Setiap malam, Alia menyisir rambut Aruna sebelum tidur. Raka duduk di sofa, membaca buku. Sesekali menatap mereka dengan senyum pelan. Ada rasa tenang yang perlahan tumbuh. Badai belum benar-benar berlalu. Tapi setidaknya mereka sekarang saling menggenggam tangan. Tapi satu hal belum selesai. Keluarga besar Raka. Terutama kakak perempuannya yang tinggal di Bandung. Namanya Mitha. Wanita karir yang keras dan tajam lidah. Ia datang ke Subang seminggu setelah pernikahan. Tanpa kabar, tiba-tiba muncul di halaman rumah. Raka menyambutnya dengan hati was-was. Kamu gila. Nikahin pembantu sendiri. Gimana muka keluarga kita di depan orang-orang? Alia berdiri di pintu. Ia mendengar semua ucapan itu, tapi tidak berkata apapun. Ia hanya memeluk perutnya yang mulai membesar. Mitha masuk ke rumah tanpa izin. Duduk dengan angkuh. Matanya menyapu seluruh ruangan seperti menilai barang bekas. Kamu pikir hidup ini cuma soal perasaan? Kamu pikir cinta cukup buat jalanin rumah tangga? Raka menatap kakaknya. Aku nggak butuh penilaian. Aku cuma butuh kamu berhenti mencampuri hidupku. Mitha berdiri, membanting tas ke sofa. Kalau kamu tetap kekeh sama dia, kamu urus semua urusan keluarga sendiri. Aku nggak mau ikut campur lagi. Silakan. Mitha pergi tanpa menoleh lagi. Rumah itu kembali sunyi. Tapi ada satu hal yang berubah. Raka dan Alia kini berdiri di atas keputusan yang mereka ambil bersama. Malam itu, mereka duduk berdua di teras. Raka menggenggam tangan Alia. Di bawah langit Subang yang mulai dipenuhi bintang, mereka saling menatap dalam diam. Kita bakal hadapi semua bareng ya. Alia mengangguk. Suaranya lirih. Insya Allah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, mereka tidur dalam satu ranjang. Bukan karena keharusan, tapi karena rasa sayang yang perlahan tumbuh dari luka yang mereka bagi bersama. Namun, kehidupan tidak berhenti menguji. Beberapa hari kemudian, Alia jatuh pingsan saat sedang menyapu halaman. Raka panik. Ia menggendong Alia masuk ke mobil dan langsung melajukan kendaraan menuju puskesmas terdekat. Denyut jantung bayi lemah, kata bidan. Alia butuh istirahat total. Raka mengambil alih semua pekerjaan rumah dan kebun. Ia menyewa 2 pekerja baru. Ia bangun lebih pagi, memasak, menyiapkan susu Aruna, merawat Alia dengan penuh perhatian. Alia berbaring di ranjang kayu berseprai putih. Langit-langit kamar dipenuhi bayangan dedaunan yang tertimpa cahaya matahari pagi. Jendela dibiarkan terbuka, membiarkan angin Subang masuk membawa aroma teh basah dan tanah yang baru tersiram embun. Sudah hampir 2 minggu sejak ia dipaksa bed rest. Sejak tubuhnya melemah dan bidan memintanya untuk tidak melakukan apapun selain istirahat total. Tapi justru dalam 2 minggu itulah, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka berubah. Pria itu bangun paling pagi, membuatkan bubur, menyiapkan susu, menggendong Aruna dengan satu tangan, menyapu halaman dengan tangan yang lain. Ia tidak banyak bicara, tapi semua tindakannya menunjukkan satu hal. Ia tidak hanya mencintai, ia bertanggung jawab. Alia menatap langit-langit sambil membelai pelan perutnya yang mulai membuncit. Di dalam sana, ada kehidupan. Detak jantung kecil yang menjadi pengikat antara ia dan Raka. Ikatan yang lahir dari malam penuh kegelisahan, tapi tumbuh menjadi kekuatan. Pintu kamar terbuka pelan. Raka masuk dengan nampan berisi teh hangat dan roti bakar. Kamu harus makan, katanya sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. Alia tersenyum lemah. Udah repot-repot. Nggak repot. Aku suka ngelakuin ini, jawab Raka pelan. Mereka saling pandang. Tidak ada kata cinta yang diucapkan,
Tapi sorot mata mereka bicara lebih banyak dari sekadar kalimat manis. Di luar kamar, Aruna terdengar tertawa bersama pengasuh baru yang direkrut sementara. Gadis itu anak tetangga desa, masih muda, pemalu, tapi cepat akrab dengan Aruna. Alia bersyukur. Setidaknya Aruna tidak merasa diabaikan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kondisi Alia menyebar ke desa. Tapi kali ini, yang datang bukan gosip, melainkan perhatian. Orang-orang mulai mengerti bahwa pernikahan Raka dan Alia bukan hasil dari sekadar kecelakaan, tapi perjalanan panjang dua jiwa yang saling menyembuhkan. Bu Yati datang membawa sayur sop buatan sendiri. Tetangga lain mengirimkan buah tangan. Bahkan beberapa mantan pekerja kebun datang kembali, meminta maaf dan ingin bekerja lagi. Raka menerima semuanya dengan tenang. Tapi ia tidak lupa siapa yang setia dan siapa yang hanya hadir saat angin sedang bersahabat. Suatu malam, ketika hujan kembali turun membasahi Subang, Alia dan Raka duduk berdua di teras. Aruna sudah tertidur lebih awal. Udara dingin menyelinap, tapi pelukan Raka membuat Alia merasa hangat. "Aku nggak pernah nyangka hidupku bisa begini," kata Alia pelan. "Aku juga. Tapi aku bersyukur kamu datang ke rumah ini waktu itu." Mereka diam sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. "Kalau anak ini lahir, kita mau kasih nama siapa?" Raka berpikir sejenak. Lalu menjawab, "Kalau perempuan, Namira. Kalau laki-laki, Damar." Alia tersenyum. Lalu menatap langit yang penuh bintang samar. "Namira, yang berarti tenang. Cocok." Beberapa bulan berlalu. Kandungan Alia makin besar. Ia sudah tidak bisa banyak bergerak. Tapi wajahnya bersinar. Matanya penuh cahaya. Ia kini tinggal sebagai istri, bukan sekadar pengasuh. Dan cinta di rumah itu tumbuh perlahan, dengan cara yang sederhana tapi kuat. Sampai akhirnya, malam itu datang. Langit mendadak gelap tanpa awan. Udara terasa pengap. Aruna tertidur di kamar, sementara Alia duduk gelisah di sofa. Raka baru saja pulang dari kebun. Tapi sebelum sempat mengganti baju, Alia memegangi perutnya. "Sakit." Dia datang. Suaranya tercekat. Raka panik, tapi cepat tanggap. Ia langsung mengangkat Alia ke mobil, membangunkan tetangga yang biasa membantu jaga Aruna, lalu melesat ke rumah bersalin di pusat kecamatan. Perjalanan malam itu terasa seperti mimpi. Jalanan basah. Lampu kendaraan menyala redup. Suara detak jarum jam terasa lebih nyaring dari mesin mobil. Sesampainya di klinik, Alia langsung ditangani bidan. Raka menunggu di luar ruang bersalin. Tangannya gemetar. Keringat dingin mengucur meski udara dingin menusuk tulang. Setengah jam. 1 jam. Lalu suara tangis bayi memecah malam. Raka berdiri. Tak berani masuk. Tapi tak lama, pintu terbuka dan bidan keluar sambil membawa bayi mungil terbungkus kain putih. Perempuan. Sehat. Lahir jam 1.17 dini hari. Raka mengambil bayi itu ke pelukannya. Dadanya sesak. Air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan. "Namira," bisiknya. Beberapa hari setelah kelahiran itu, rumah Raka ramai. Tetangga datang bergantian membawa doa dan hadiah. Aruna kini menjadi kakak. Ia selalu ingin memeluk adiknya, menyuapi, bahkan ikut menidurkan. Kadang ia cemburu, tapi lebih sering terlihat bahagia. Alia pulih perlahan. Tubuhnya kembali bertenaga. Dan kini, ia bukan hanya pengasuh yang jatuh cinta pada majikannya. Ia adalah ibu dari 2 anak. Istri dari seorang duda yang belajar kembali mencintai hidup. Suatu pagi, Raka mengajak Alia berjalan kaki keliling kebun teh. Mereka membawa Namira dalam gendongan, dan Aruna berlari kecil di depan mereka. Kabut menggantung rendah. Embun masih basah di daun. Udara segar menusuk tapi menenangkan. Raka menggenggam tangan Alia.
Dulu aku pikir rumah itu hanya soal dinding dan atap. Tapi ternyata rumah itu tempat di mana kita bisa menatap orang yang kita cintai setiap pagi, dan tahu bahwa segalanya pantas diperjuangkan. Alia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Dan aku dulu pikir hidupku akan selamanya jadi bayang-bayang. Tapi kamu buktiin kalau cahaya bisa datang bahkan dari tempat paling gelap. Mereka saling menatap. Tidak butuh kata-kata lebih. Karena cinta yang sebenarnya tumbuh tidak dari keramaian, tapi dari sepi yang dibagi berdua. Hari demi hari berlalu. Namira tumbuh jadi bayi yang sehat. Aruna semakin dekat dengan adiknya. Rumah kayu itu kembali hidup, bukan karena mewah atau penuh harta, tapi karena cinta yang tumbuh di setiap sudutnya. Di bawah langit Subang yang tenang, sebuah keluarga kecil berdiri di atas fondasi yang rapuh tapi mereka perkuat sendiri dengan tangan mereka. Dengan air mata. Dengan peluh. Dengan kesabaran. Dan dalam senyap, Allah mencatat semuanya.